Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Umi Sarah Wulan, SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Alhamdulillah beliau telah bergabung dengan kita semua. Kita sama-sama doakan beliau dan keluarga, semoga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, keberkahan, pula Allah mudahkan segala urusannya. Baik pula yang saya hormati dan saya cintai, bunda-bunda, kakak-kakak, adik-adik, Mbak Uni semuanya yang telah bergabung pada agenda kajian rutin kita pagi ini. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in, ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa bersama-sama berwajah kembali insya Allah. Kajian pekan ini ada yang sedikit berbeda dari kajian-kajian sebelumnya, dikarenakan pekan ini plus dengan pembukaan santri angkatan ke-14 insya Allah ya. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi-tabiinnya, insya Allah sampai kepada kita semua, umat yang spesial, umat yang paling beliau cintai, yang senantiasa selalu berusaha mengikuti ajaran beserta jejak langkahnya, insya Allah. Baik, untuk mengefektifkan waktu karena sudah menunjukkan pukul 6.13, mari kita sama-sama buka agenda kajian kita pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya, insya Allah pembacaan ayat suci Al-Quran sesuai dengan yang akan kita kaji pada pagi ini. Surat Al-Anfal ayat 2-4, insya Allah yang akan disampaikan Bunda Dewi, Masya Allah. Bunda Dewi, boleh tilawah Mbak Dewi. Baik. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Surat ke-8 Ibu. Surat ke-8 ayat 2-4. Al-Anfal surat kedua. Iya, surat Al-Anfal. Surat 77. 177 Bunda. Iya, sudah surat Al-Anfal kan? Betul, Oh iya, ayat dari ayat kedua ayat Bu. kedua Bunda, mohon maaf, ayat 2-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق
iya inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ya, sudah cukup Ibu. Sadaqallahul adzim. Oke. Baik, cukup benar. Baik, jazakumullah khairan kasir kepada Dewi Ustazah. Mbak Bunda Dwi yang telah membacakan surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan agenda kita pagi ini, insya Allah. Baik, insya Allah untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu bersama tentunya, yaitu Tadabbur Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat 2 sampai 4 yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Umi Sarahwulan, SAG MPD, selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau, waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Ya, baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam pembukaan angkatan baru ya Ustazah ya. Sudah ada berapa peserta yang mendaftar? 19 Umi. Oh, ada 19 ya. Tapi ini yang hadir baru berapa ini? Yang hadir baru 6 orang Umi. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 6 orang Umi. Iya, baik ya. Baik, alhamdulillah. Kita masih diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa istiqomah bersama Al-Quran. Masih bisa berkumpul, masih bisa menuntut ilmu. Jangan ini. Kita semua sebagai ahlul Quran ya sampai husnul khatimah ya insyaallah. Dan nanti Al-Quran inilah yang akan menjadi teman kita di alam kubur, dan Al-Quran pula yang akan memberikan syafaat bagi kita di yaumil akhir nanti, di saat semua orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri ya. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan ya selain Allah tentunya. Baik ya, syukuran jazakillah khair Ibu Dewi yang sudah membacakan surat Al-Anfal tadi. Hari ini kita akan bertadabur bersama surat Al-Anfal yang di dalamnya berisi tentang sifat-sifat orang beriman atau ciri-ciri orang beriman ya. Ayat ini tentu sudah sering sekali kita bahas berulang-ulang. Insya Allah Allah akan memberikan pemahaman yang lebih ya terhadap ayat-ayat ini, dan semoga kita juga bisa mengamalkannya terus-menerus ya sampai kita husnul khatimah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati. Bila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ya. Jadi di sini Allah menyebutkan orang yang beriman itu seperti apa sih gitu ya. Orang yang beriman adalah, nah ini dikasih ciri-cirinya nih. Ya, mungkin kadang ada orang muslim yang bertanya nih, saya ini udah imannya bener apa enggak ya? Saya kalau ditanya kamu orang apa Islam tapi sholat enggak gitu. Berarti muslimnya beneran apa enggak gitu ya. Nah, di sini Allah memberikan kriteria gitu ya. Memberikan kriteria orang-orang yang dikategorikan mukmin yang benar itu seperti apa.
Ya, sesungguhnya orang yang beriman adalah yang pertama, mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Ya, jadi kalau nama Allah disebut itu ada perasaan yang berbeda. Ya, kayak orang jatuh cinta ya. Kalau orang jatuh cinta, ya, ketika nama orang yang kita cintai itu disebut pasti ada rasa yang berbeda. Nah, gitu ya. Ada rasa yang berbeda. Begitu juga ya ketika nama Allah disebut itu ada getaran yang berbeda. Rasanya kita senang, tenang, berbunga-bunga, bahagia ketika nama Allah itu disebutkan gitu. Ya. Nah, itu ciri orang yang imannya benar. Ya, karena betapa banyak orang yang disebutkan nama Allah kalau dia tidak beriman ya nggak bergetar hatinya ya. Bahkan mungkin keras hatinya ya atau membenci gitu kan, bahkan membenci Allah, nauzubillah min dzalik. Ya, tapi orang-orang yang beriman itu mereka yang ketika nama Allah disebut gemetar hatinya. Kemudian ciri yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi ciri yang kedua, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ya, jadi orang beriman itu cirinya ngaji. Ya, ciri yang keduanya rajin ngaji ya karena kan dia dengar ayat-ayat Allah. Ya, ayat-ayat Allah itu bisa kita dengar, bisa kita baca ya, bisa kita nikmati ketika kita ngaji gitu ya. Baik ngaji sendiri maupun ngaji berjamaah gitu kan ya. Nah, ciri orang mukmin yang berdua itu adalah mereka yang ketika dibacakan ayat Allah, mereka bertambah kuat imannya, tambah cinta. Kayak kita kalau dapat surat cinta, saya nggak pernah sih dapat surat cinta kayaknya. Ya, mungkin kalau yang pernah dikasih surat cinta gitu ya, tambah tambah seneng kan ya. Kalau dikasih surat cinta senang, berbunga-bunga, bahagia gitu kan ya. Nah, begitu juga ketika kita membaca surat cinta dari Allah. Ya, karena Al-Quran ini adalah surat cinta dari Allah. Karena cintanya Allah kepada hambanya, karena sayangnya Allah kepada hambanya, Allah memberikan petunjuk-petunjuk. Ya, kamu harus begini di muka bumi, kamu nggak boleh begini di muka bumi, kan gitu. Ya, itu tanda cintanya Allah kepada kita. Tanda sayangnya Allah kepada kita. Tanda perhatiannya Allah kepada kita. Ya, tanda penjagaannya Allah kepada kita. Ya, jangan makan babi misalnya. Kenapa? Kalau kita cinta kepada Allah kan nurut gitu. Ya, karena kita cinta kepada Allah dan kita yakin bahwa Allah pasti akan memberikan segala yang terbaik untuk kita gitu. Ya, makanya kita rela diatur sama Allah gitu. Jadi nggak nanya lagi kenapa sih babi nggak boleh, kenapa sih kita harus sholat, kenapa sih kita harus puasa. Kita nggak nanya lagi gitu ya. Kenapa? Karena kita memang melakukannya itu karena kita cinta kepada Allah. Ya, kalau kita udah cinta kan kita rela berkorban ya. Namanya cinta gitu kan. Nah, nggak apa-apa deh gitu kan ya. Nah, pasti akan rela berkorban. Begitu juga ketika kita cinta kepada Allah, kita akan berserah diri, rela berkorban, rela diatur gitu kan ya. Karena kita tahu bahwa karena Allah itu cinta kepada kita. Ya. Nah, begitu. Jadi kalau orang beriman itu kalau ayat-ayat Allah dibacakan, imannya nambah. Nah, kalau ada orang yang dibacakan Al-Quran, imannya nggak nambah, malah seperti orang tuli dan bisu, berarti dia imannya belum benar. Ya, ada apa kajian ilmu dia nggak suka, gitu kan ya? Kajian Quran dia nggak suka, gitu kan? Berarti imannya belum benar. Karena kalau orang beriman, pasti dia akan suka, gitu ya. Bahkan bertambah keimanannya. Kemudian ciri yang ketiga adalah hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ya, ciri yang ketiga ini adalah tawakal kepada Allah. Ya, berserah diri kepada Allah dalam segala urusan. Ya, baik dari usahanya, dari awal, dari usahanya sampai akhir hasilnya, itu semuanya mereka bertawakal kepada Allah. Ya. Jadi menyerahkan semuanya kepada Allah, bergantung kepada Allah, berserah diri kepada Allah.
itu adalah ciri orang yang beriman, ya, yang imannya benar, gitu, ya. Ketika mereka menghadapi suatu masalah, eh, kembalikan kepada Allah. Usaha minta tolong sama Allah. Gimana hasilnya? Tawakal lagi kepada Allah, gitu. Ya, terus jadi tidak pernah meninggalkan Allah dalam setiap waktunya, baik dalam usahanya, ya, baik dalam berdoanya maupun ketika menerima takdir, ya, menerima takdir hasil akhir dari usahanya. Ya, ini adalah semuanya takdir yang terbaik dari Allah, gitu. Ya. Kadang kita manusia suka lupa gitu kan. Pokoknya usahanya harus optimal, harus maksimal, harus bagus hasilnya gitu kan. Ketika nanti hasilnya bagus gitu, mereka menjadi sombong ya, lupa gitu kan. Oh ini nih hasil karya saya, gitu ya. Tapi ketika misalnya kita dari awal kita berdoa, misalnya ya Allah saya minta seperti ini, kemudian dalam usaha kita minta pertolongan Allah juga, sehingga ketika hasilnya nanti berhasil sukses, kita hanya mengatakan hada min fadli Robbi gitu kan. Ini kan hanya dari keutamaan Allah aja, bukan karena usaha kita semata, semuanya itu karena pertolongan dari Allah, ya. Sehingga pun nanti ketika takdirnya tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kita tetap berserah diri kepada Allah bahwa ini adalah takdir terbaik dari Allah, ya. Karena boleh jadi kamu mencintai sesuatu, ya, nah, padahal dia tidak baik bagimu, ya. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, kata Allah seperti itu ya dalam Al-Quran, ya. Nah, sama ya kayak anak kecil gitu kan. Kalau menurut anak kecil main air itu bagus, ya. Jadi dia pengennya main air terus kan gitu ya. Ketemu air pasti dipegang gitu kan anak kecil ya. Nggak di mana-mana. Kalau ada air di gelas ya dikobok gitu kan. Ada air di piring dikobok tangannya. Ada air di kamar mandi pokoknya dia pengen main air. Kalau menurut dia cinta air gitu. Ya, karena air itu menyenangkan, dia bisa main, dia bisa berenang, dia bisa apa. Itu anak kecil. Tapi karena sayangnya kita kepada orang tua, apakah kita akan membiarkan anak itu main air terus? Kan tidak gitu. Ya, meskipun menurut dia itu baik air itu gitu. Ya, tapi karena kita tahu kalau dia main air terus ntar bisa masuk angin gitu kan ya. Jadi sakit gitu kan ya dan sebagainya. Maka kita jaga dia, kita larang dia jangan main air terus. Ada waktunya, ada batasnya. Boleh main air boleh, tapi gitu kan ada aturan mainnya, ada batasannya, ada waktunya gitu kan. Nggak bisa main air terus gitu kan. Ya seperti itu. Begitu juga Allah mengatur kita gitu. Ya, Allah mengatur kita bahwa tidak selamanya yang kita inginkan itu uh, bisa sesuai dengan uh, apa apa yang terjadi itu nggak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu, ya. Kita pengennya begini karena menurut kita itu baik, pokoknya yang paling bagus, saya maunya begitu ya Allah gitu, kita minta sama Allah. Tapi ternyata nggak begitu gitu ya yang terjadi. Allah memberikan keputusan yang lain, ketentuan yang lain. Nah itu ya, kalau kita nggak ngerti pasti kita akan kesel kayak anak kecil ya. Kayak anak kecil kesel, kenapa sih aku dilarang main air, aku mau main air, menangis gitu kan ya. Anak kecil kan gitu ya, dilarang main air nangis gitu kan. Tapi tetap aja kita nggak bisa membiarkan dia main air terus, ya. Nah, begitu juga Allah. Allah paling tahu yang terbaik untuk kita. Nah, makanya tinggal kita berhusnuzon kepada Allah, menerima setiap takdir yang Allah berikan bahwa itu adalah baik. Gitu. Ini adalah takdir yang terbaik dari Allah. Ya, semua yang kita alami, yang kita jalani saat ini semuanya adalah takdir terbaik dari Allah untuk kita, gitu ya. Nah, yang kita syukuri. Nah, baik. Jadi itu tadi ciri orang beriman di ayat yang kedua, ya, bertawakal kepada Allah. Kemudian di ayat yang ketiga, ciri orang beriman yang berikutnya adalah yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, ya, yang sholat. Jadi ciri orang beriman itu dia harus sholat,
Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi nggak sholat, nah berarti imannya belum benar. Benar. Nah gitu ya. Maka orang beriman itu cirinya dia harus sholat 5 waktu, sholat wajib. Waktu. Ya, itu minimal sholat wajib tidak boleh ditinggalkan. Itu Benar. sebagai ciri orang yang beriman. Dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, ciri yang selanjutnya adalah ya, yang menginfakkan. Jadi sholat, kemudian infak. Ya. Dan Allah memintanya tuh sebagian aja. Orang yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Insya Allah. Itu jadi mengingatkan kepada kita bahwa rezeki ini Allah yang kasih gitu ya. Masa iya sih kita nggak mau keluarin sedikit aja gitu kan? Ya kayak kita misalnya kita ngasih ke orang itu apa namanya? Oh saya lagi panen rambutan nih, terus kita kasih orang itu misalnya 1 mobil gitu ya, rambutannya banyak banget gitu ya. Terus apa iya kita disuruh ngasih bagi-bagi ke tetangga misalnya barang seplastik aja masa kita nggak mau ngasih kan nggak mungkin gitu ya ibaratnya seperti itu. Jadi Allah sudah memberikan kepada kita rezeki yang banyak dan Allah ingin kita berinfak sedikit aja gitu kan, sebagian aja, nggak banyak gitu kan ya, sebagian aja rezeki yang telah Allah berikan ya. Dan di dalam ayat yang lain Allah menginginkan kepada kita untuk eh, apa namanya berinfak itu di kala lapang dan sempit, di kala sempit dan lapang. Jadi di kala sempit pun kita diminta untuk berinfak tetap ya. Karena bersedekah itu bukannya mengurangi harta ya, justru untuk melipat gandakan harta ya, melipat gandakan rezeki gitu ya, melipat gandakan uang itu dengan bersedekah, dengan berinfak ya. Jadi kalau kita lagi nggak punya uang, coba deh infak, sedekah ya. Insya Allah justru akan mendatangkan rezeki dari Allah. Kemudian, nah tadi ya dirinya ya. Nah, di ayat yang keempat, baru ya Allah jelaskan. Di ayat yang keempat ya, mereka itulah orang-orang yang benar-benar iman, yang benar-benar beriman. Nah, gitu. Jadi ciri-ciri yang tadi disebutkan di ayat yang kedua dan ketiga, itulah ya, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Ya, jadi imannya benar. Nah, berarti kalau yang nggak sholat, yang nggak infak, gitu kan ya, yang nggak tawakal sama Allah, gitu ya. Nah, berarti mereka imannya belum benar, gitu. Terus apa nih kalau orang yang beriman itu, terus mereka dapat fasilitas apa dari Allah? Apa yang didapat ketika kita menjadi orang yang benar-benar beriman? Ya, yang tadi senang menyebut nama Allah, senang membaca ayat-ayat Allah, ya, kemudian bertawakal kepada Allah selalu setiap saat, kemudian sholat dan infak, gitu ya. Ketika orang beriman memenuhi kriteria 5 tadi, ya, maka Allah akan memberikan fasilitas apa saja, ya, kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman ada di ayat yang keempat. Yang pertama, mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya. Ya, jadi derajatnya orang beriman yang benar itu derajatnya memang lebih tinggi di sisi Allah. Karena Allah yang mengangkat. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman itu ya di sisi Allah itu derajatnya lebih tinggi. Ya. Kemudian yang kedua, fasilitas yang kedua yang Allah berikan kepada orang yang imannya benar adalah ampunan. Ya. Nah, kita tahu di sini ini bermakna bahwa orang beriman itu bukan orang yang maksum ya, bukan orang yang nggak pernah berbuat dosa, gitu kan? Ya,
Nggak ada manusia yang nggak punya dosa, ya baik kecil maupun besar, ya. Nah, itu tapi Allah Maha Pengampun. Nah, untuk orang-orang yang imannya benar, mungkin kadang dia terperosok gitu kan ya. Seperti kisah seorang wanita yang minta dirajam, masih ingat ya? Seorang wanita yang minta dirajam oleh Rasulullah, kan dia wanita beriman itu. Minta dirajam. Kalau nggak beriman nggak bakalan minta dirajam gitu ya, kabur aja gitu kan, nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, ini dia karena beriman kepada Allah, pada Rasulnya, justru dia mendatangi Rasulullah, kemudian dia minta dirajam gitu kan. Nah, dia kecemplung ke dalam dosa besar. Tapi apa? Allah memberikan ampunan. Bahkan ampunan yang Allah berikan itu cukup untuk menutupi gitu ya, sebanding dengan 70 orang Madinah gitu kan, kata Rasulullah seperti itu. Ya, jadi orang beriman itu yang imannya benar bukan berarti orang yang nggak punya salah. Ya. Bukan berarti orang beriman yang benar itu orang yang nggak punya dosa sama sekali. Oh, dia mau ahli surga nggak ada dosanya gitu ya. Nggak mungkin gitu kan. Setiap orang pasti punya salah gitu kan. Pasti punya salah. Tapi Allah memberikan fasilitas ampunan pada orang-orang yang imannya benar. Ya, karena kita sholat, kita infak, ya, dan kita pasti rajin beristighfar kepada Allah, gitu kan ya. Nah, Allah memberikan fasilitas ampunan, gitu, buat orang-orang yang beriman. Ya, Allah itu Maha Pengampun. Kemudian, yang ketiga, fasilitas yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman itu adalah rezeki nikmat yang mulia, rizkun karim. Mungkin semua orang dikasih rezeki oleh Allah, tapi khusus untuk orang-orang yang beriman, itu dipilih. Rezekinya yang rizkun karim, rezeki yang mulia aja. Gitu. Jadi nggak sembarangan gitu. Allah memberikan rezeki buat orang-orang yang beriman itu, ya, adalah rezeki yang mulia, yang halalan thayyiban. Ya. Jadi Allah pilih gitu, yang baik, yang halal, yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman gitu. Ya, nggak sembarangan Allah kasih rezeki orang-orang beriman itu nggak asal gitu ya. Allah pilihkan ya, bagi orang-orang yang beriman itu Allah berikan rizki yang mulia, ya, insya Allah. Jadi bukan berarti kalau orang beriman itu harus miskin ya, harus susah, harus menderita gitu ya. Wah, ini berarti masih salah itu imannya gitu ya. Pemahamannya terhadap orang beriman berarti masih salah ya. Karena justru di sini Allah memberikan rezeki yang mulia bagi orang-orang yang imannya benar gitu. Ya, Allah muliakan, Allah pilih rezekinya, kasih yang terbaik gitu ya bagi orang-orang yang beriman. Baik ya, mungkin itu yang kita bisa tadaburi dari ayat-ayat ini. Semoga Allah menjadikan kita semua orang yang imannya benar gitu ya, mukminuna haqqa ya, ya imannya benar. Kemudian kita bisa termasuk ya memiliki ciri-ciri orang yang beriman tadi, yang ketika ingat Allah hatinya gemetar, senang, bahagia, tenang gitu ya. Kemudian kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah. Kemudian Allah mudahkan kita untuk menegakkan sholat 5 waktu, ya. Kemudian Allah memberikan kemudahan kita juga untuk berinfak, ya, baik di kala lapang maupun sempit, ya. Dan Allah memberikan kepada kita fasilitas, ya, derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, ya. Kemudian ampunan dari Allah serta rezeki yang mulia. Ya, mungkin itu saja. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, ya. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Jangan sekali-sekali kita menjadi orang yang ragu. Kalau ada yang salah datangnya dari saya mohon maaf, dan saya mohon ampun kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Umi yang telah menyampaikan tadabbur Al-Qur'annya. Masya Allah luar biasa yang bisa menjadi salah satu parameter kita apakah keimanan kita sudah benar atau belum. Seperti yang disampaikan tadi ya, ketika nama Allah disebut, hati kita bergetar. Ketika membaca Al-Quran, bertambah keimanan kita kepada Allah, dan kita melaksanakan sholat, menyisihkan harta, sebagian harta kita untuk Allah ya, untuk kita infakkan. Baik, selanjutnya tafadhol. Sebelum ke agenda selanjutnya, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Umi, baik sesuai tema ataupun di luar tema, dipersilahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, terima kasih. Teman-teman juga apa kabar? Bu Sarah tadi kan Bu Sarah sebut soal infak ya. Saya pernah baca atau mungkin mendengar ya. Ada satu konsep yang infaknya itu salah satunya adalah dengan menabung gitu ya Bu Sarah. Jadi infak di bahwa itu sebenarnya infak itu salah satu ininya adalah dengan menabung gitu. Padahal kan konsep kalau menabung yang saya tahu menabung itu kan sekarang kan banyak diikan dengan apa ya Bu, dengan perilaku maksudnya bukan nggak itu bukan orang yang beriman ya, karena kan konsep menabung itu kan berarti apa maksudnya passive income gitu ya Bu ya. Nah menurut Bu Sarah gimana ya? Itu aja deh. Maksudnya saya nggak paham tuh, belum pernah dengar ada orang infak menabung tuh maksudnya gimana? Jadi salah satunya selain infak ya kita kan kalau Islam kan mudah gitu ya, udah kita berinfak karena ini dari Allah. Nah tapi sebenarnya kita berinfak itu juga kalau kita bahwa sebenarnya itu kita juga sebenarnya perilaku menabung itu salah satu bagian dari berinfak. Gitu. Tapi kan sekarang kalau menabung kan orang kan seringnya ini adalah passive income kan, supaya nanti kita udah misalnya hari tua kita udah punya nggak perlu bekerja lagi gitu, kayak gitu gitulah Bu gitu. Maksudnya mempersiapkan masa tidak bekerja gitu. Dengan infak. Gitu. Pernah jadi konsep infak itu tuh tidak hanya memberi kepada orang lain, memberi kepada orang yang nggak mampu dan macam-macam itu ya, tapi juga menabung untuk masa depan gitu Bu, bahwa itu juga termasuk bagian dari infak, itu kebaikan juga gitu. Padahal kan sekarang kalau menabung orang kan bilangnya ya ini kan buat nanti kalau sudah tidak bekerja, kalau sudah tidak punya penghasilan begini. Itu kan kita harus menabung. Kan jadi jadi ambigu ya Bu ya. Ngomongnya kayak ribet banget tapi nggak, cuman aku penasaran aja karena sekarang tuh saya ngelihat konsep menabung tuh udah terlalu ini ya, macam ini banget gitu, udah luar biasa, udah nggak ini lagi gitu, udah terlalu ya Bu, kalau menabung tuh kan ya kita gampangin aja deh, udah campur-campur sama riba gitu ya Bu ya. Karena kan menabung kan nanti ya udah uang tabungannya buat saham, buat ini, buat itu gitu loh Bu. Gitu deh. Mungkin aku pengen dari bulan kan mungkin bulan kan pasti lebih banyak ininya gitu ilmunya. Nah, dari bulan gimana gitu. Gitu loh Bu. Baik ya. Jadi yang saya pahami berarti infak ya, karena infak itu kan nafako ya, dari nafkah ya. Nafkah kata dasarnya itu kan dari nafkah itu kan juga dari infak ya. Jadi mengeluarkan infak ya. Kalau tadi nabung mungkin saya baru pernah dengar sih, maksudnya nabungnya tuh sama dengan infak. Mungkin cara berpikirnya itu ya tadi ya benar juga gitu. Jangan sampai kan yang Allah minta kita
itu bukan semua harta kita diinfakkan gitu ya untuk orang lain. Makanya tadi kan yang dikatakan sebagian aja gitu. Ya, sebagian aja. Nah, benar kalau kita berpikir untuk apa namanya? Untuk hari tua ketika kita sudah nggak bekerja, bahkan bukan hanya itu gitu ya. Boleh aja kita berpikir 7 turunan gitu ya. Kita bisa mewariskan sampai 7 turunan, sampai 10 turunan gitu kan ya. Agar jangan sampai keturunan kita menjadi orang yang miskin misalnya ya. Boleh saja gitu kita menabung untuk memikirkan anak cucu cicit kita gitu kan sampai 7 turunan gitu misalnya ya. Dan apa namanya boleh saja gitu kan kita menabung, kita memikirkan sampai ke bawah gitu. Tapi yang Allah minta makanya di sini menginfakkan sebagian rezekinya aja gitu ya. Dikit aja gitu buat orang ya. Kalau zakat kan paling cuma 2,5% gitu kan ya. Ya. Nah, kalau sedekah ya bebas ya, sebanyak-banyaknya boleh. Tapi yang wajib yang Allah minta cuma 2,5% untuk zakat gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau menabung ya boleh menabung, silakan menabung tanah, mau menabung rumah, mau menabung uang gitu ya. Seperti itu. Kalau menabungnya di mana ya kita pilih di bank yang syariah gitu ya. Yang dengan begitu ya dengan harapan meskipun ya masih banyak yang mengatakan tidak bank syariah juga nggak lepas dari riba misalnya gitu. Tapi minimal gitu ya, minimal kita sudah meminimalisir gitu kan. Kita sudah berusaha untuk memilih bank syariah ya, dan dengan bank syariah itu uang kita diputar dengan cara yang tadi ya pembiayaan misalnya. Orang butuh mobil, butuh rumah misalnya, mereka nggak punya uang dan mereka mencari bank-bank syariah ya yang akadnya tuh jual beli gitu kan. Nah, seperti itu apa namanya sehingga uang yang kita tabungkan di bank syariah itu bisa diputar ke mereka gitu kan, memberi manfaat kepada masyarakat dengan cara yang lebih baik ketimbang dengan akad riba gitu ya. Karena mungkin orang bilang sama aja kok bank konvensional sama ini cicilannya sama gitu, bahkan gedean bank syariah misalnya gitu. Terus apa bedanya? Yang membedakan adalah akad gitu. Ya, yang membedakan. Sama kayak orang berhubungan suami istri gitu kan ya. Apa bedanya gitu kan? Orang yang berzina sama juga berhubungan suami istri gitu kan. Nah, yang suami istri berhubungan suami istri sama aja, jima itu sama aja gitu kan. Sama nggak? Kita bisa mengatakan nggak orang yang sudah menikah berjima sama orang yang belum menikah berjima? Sama nggak? Nggak sama tentunya kan? Nggak sama. Yang membedakan apa? Akad. Ya, yang membedakan akad. Kalau orang yang menikah, dia sudah berakad menjadi suami istri. Sehingga menjadi halal jimanya, gitu kan? Ya, tapi kalau yang belum punya akad, gitu kan? Mereka berjima juga, tapi halal nggak? Enggak, gitu kan? Nah, yang membedakan akad ya ketika kita di bank syariah itu akadnya apa? Akadnya jual beli ya. Jadi bank membelikan rumah, nanti nasabah membeli rumah itu kan ibaratnya seperti itu. Nanti dicicil dalam jangka waktu sekian dengan cicilan sekian gitu. Boleh nggak begitu? Boleh ya. Bu Sofi misalnya punya uang. Bu Sofi saya mau dong, saya mau beli rumah misalnya. Ya, saya nanti cicil ke Bu Sofi. Nggak apa-apa, misalnya Bu Sofi harga rumahnya 300 juta. Tapi Bu Sofi mau menjual ke saya 400 juta dengan cicilan sekian flat tiap bulan misalnya. Boleh nggak? Boleh. Akadnya jual beli, bukan riba. Bukannya menggandakan dengan bunga, bukan. Ya. Jadi apa namanya? Kita menjual rumah 400 juta misalnya dengan cicilan sekian flat. Ya. Boleh. Akadnya jual beli gitu. Akadnya. Nah, itu. Jadi yang membedakan itu adalah akad ya. Nah, tadi menabung ya kita boleh menabung, kenapa enggak gitu kan. Tadi karena kita memikirkan sampai 7 turunan ke bawah kita ya. Jangan sampai menyusahkan gitu kan. Ya minimal kita nggak menyusahkan anak-anak kita juga gitu kan. Dan kita juga bisa
bisa mewarisi dengan warisan yang terbaik juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, yang kita infakkan untuk orang lain ya itu juga tetap kita sisihkan gitu ya. Dan infak yang pertama tentunya yang utama kalau suami ke istri, ke anak itu kan tanggung jawab utama ya. Kalau suami nafkahnya harus memberikan nafkah kepada anak dan istri gitu kan. Ya, itu yang utama. Ya, ada lagi infak fi sabilillah gitu kan. Infak untuk dakwah ya. Seperti itu. Ya. Jadi begitu Bu Sofi ya. Jadi bukan berarti karena menabung itu infak, berarti kita infaknya nabung aja gitu. Enggak juga begitu, enggak ya. Nah, jadi infak itu juga apa? Untuk orang lain ya, untuk orang lain. Begitu. Iya, Bu. Terima kasih. Baik, jazakumullah Umi, semoga terjawab ya Bunda Safi. Baik Umi, selanjutnya ada pertanyaan dari Bunda Istiqamah via chat. Kalau asuransi itu boleh Umi, katanya ada yang bilang orang beriman asuransinya buat Allah saja. Orang nabung asuransi itu tidak yakin dengan Allah dan penuh kekhawatiran memikirkan masa depan yang padahal Allah sudah jamin masa depan kita. Bagaimana itu, Mi? Pendapatnya tentang asuransi, Mi? Iya. Saya pernah ikut ya belajar tentang asuransi takaful itu, ya, asuransi yang syariah gitu ya. Jadi apa namanya? Boleh saja gitu karena kan sistemnya itu adalah saling menanggung ya. Jadi kayak arisan kematian gitu ya. Saya pernah dengar waktu itu di Depok juga ada tuh. Jadi satu RT itu mereka sudah punya arisan kematian gitu ya. Jadi kalau mereka sudah nabung, jadi kalau meninggal udah punya kain kafan, udah pengurusan jenazah, udah punya liang lahat gitu ya. Nah, itu kan karena kan butuh biaya juga ya. Ketika orang meninggal itu kan butuh biaya juga. Nah, itu kan berarti kita harus punya proteksi ya yang gimana caranya biar itu juga bisa terpenuhi. Kita nggak bisa mengandalkan gantung aja besok. Padahal nanti jangan-jangan kita menyusahkan orang lain, ya kan? Jangan-jangan kita menyusahkan anak-anak kita gitu kan, yang kita nggak tahu gitu kan mereka itu punya uang apa enggak gitu. Jangan sampai kita meninggalkan hutang kan gitu ya. Kalau bisa kita jangan sampai meninggalkan hutang, jangan sampai kita membebani gitu kan ahli waris kita gitu. Nah akhirnya kita dibuatlah itu asuransi. Gitu. Saya tahu asuransi boleh gitu dalam Islam ya saling menanggung gitu kan. Asalkan tadi ya kita pilih asuransi yang memang secara sudah dikaji secara mendalam oleh para ulama kita gitu, yang lebih paham, yang lebih ahli dalam bidang itu begitu. Ya, itu yang saya tahu ya. Jadi kita pilih asuransi yang syariah ya, meskipun mungkin tidak harus juga orang mau punya, enggak mengharuskan ya setiap muslim harus punya asuransi, enggak juga gitu ya. Terserah, itu kan hanya salah satu pilihan ya. Salah satu pilihan. Mungkin kalau kita udah punya tabungan banyak, kita udah punya ini banyak gitu kan, enggak perlu lagi asuransi, ya nggak masalah juga gitu. Ya, tidak menjadi keharusan bahwa seorang muslim itu harus mengikuti asuransi. Mungkin itu. Mungkin Ustazah Risma lebih paham kali ini, orang ekonomi syariah nih dulu. Baik, Umi, sama Umi sepertinya yang sudah Umi sampaikan ya. Jadi kembali ke masing-masing dan keyakinan masing-masing. Mungkin tambahannya asuransi salah satu ikhtiar kita mungkin ya, Umi ya, untuk memproteksi apabila memang kata Umi tadi kita tidak mempunyai tabungan yang cukup ya, karena asuransi itu kan saling menanggung. Seperti itu, Umi. Yang penting ikhtiarnya tadi baik menabung ataupun yang lainnya diusahakan memilih yang syariah ini ya, setidaknya kita meminimalisir
hal-hal yang memang sudah jelas Allah larang ya, karena perbedaannya di akan seperti itu, Bi. Bunda Istiamah, semoga terjawab ya. Baik, selanjutnya tafadhol, ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Umi? Saya Ustazah. Baik, tafadhol, Bunda Dwi. Eh, Ustazah Sofi mau bertanya soal apa sih bedanya antara wakaf, infak, dan sodakoh itu. Kadang-kadang apa namanya, saya agak rancu gitu Ustazah. Sedekah itu apakah harus selalu dengan orang yang tidak punya? Terus infak itu apakah harus ke suatu lembaga atau bagaimana? Mohon pencerahannya Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, insya Allah Ibu Dewi ya Ya, Umi membedakan Sarado, tadi ada suaranya yang wakaf, tadi mau gede. infak, sedekah Kok ya. bisa ya? Jadi kalau apa namanya tadi infak ya, kalau infak itu dia lebih luas ya, nafako artinya. Jadi infak juga ketika tadi ya nafkah, memberikan nafkah seorang suami kepada istrinya juga dikatakan infak ya. Nah, nafakoh ya. Awalnya dari situ kan, awal katanya dari nafako, nafkah ya. Nah, kemudian infak itu macamnya banyak ya, dan jumlahnya tidak ditentukan ya, bebas ya, infak ya. Kemudian infak itu pemberian ya, infak itu kan pemberian. Kemudian kalau sedekah itu memang untuk sedekah juga tidak ditentukan ya, jumlahnya berapa ya, ditentukan pasti. Yang ditentukan itu kan zakat ya. Yang ditentukan itu adalah zakat. Zakat nanti macam-macam lagi. Zakat itu ada zakat mal, ada zakat pertanian, ada zakat penghasilan ya, dan sebagainya. Itu yang ditentukan ya. Ada 2,5% atau segala macam, itu banyak pengaturannya. Kalau wakaf itu juga tidak ditentukan jumlahnya berapa ya. Dan wakaf itu bentuknya biasanya tanah, rumah gitu ya, atau misalnya benda yang atau Al-Qur'an gitu yang bisa dipakai terus menerus ya, selama barang itu digunakan maka yang mengalir terus pahalanya untuk kita. Tapi jumlahnya tidak ditentukan berapa. Dan wakaf itu pemanfaatannya biasanya lebih kepada sarana yang bisa digunakan oleh banyak orang, tidak harus orang miskin gitu ya, tidak juga gitu. Tapi kalau sedekah memang kita prioritaskan untuk orang miskin gitu ya, maksudnya orang yang termasuk orang yang berhak menerima zakat ya. Nah, itu kita pakai sedekah ya. Terus boleh nggak kita ngasih ke orang kaya? Boleh, itu namanya hadiah ya kan. Gitu kita kalau saling kan, Rasulullah juga kan menganjurkan kepada kita tahabu ya, saling berbagi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai gitu ya. Jadi kalau sama orang-orang yang udah kaya, kita saling berbagi ya, saling tukeran kado gitu ya, agar kita bisa saling menyayangi, bisa saling mencintai satu sama lain. Mungkin itu ya Bu Dewi. Baik, Terima kasih Ustaz. semoga terjawab Bunda Dwi. Ada tambahan Umi Afan dari Bunda Istiamah. Perbedaan zakat dan sedekah Umi. Jadi sedekah Beda dengan infak perbedaannya apa Umi? Seperti itu katanya. sedekah sama Sedekah dengan infak Umi. sedekah sama Perbedaannya. infak. Betul Umi. Iya. Jadi kalau sedekah tadi untuk fakir miskin ya, itu namanya sedekah untuk fakir miskin. Tapi kalau infak itu bisa lebih luas ya. Misalnya tadi infak fisabilillah. Nih kita mau manggil guru nih, kita mau bikin pengajian, kita mau ngumpulin ibu-ibu misalnya gitu ya. Ayo kita infak yuk. Gitu. Jadi kita mau ngumpulin ibu-ibu pengajian. Jadi
biar pada rajin ngaji misalnya gitu ya, kita undang, kita kumpulkan, kita beliin konsumsi, kita panggilin guru misalnya. Ayo siapa yang mau infak? Nah itu, jadi infak itu tidak harus untuk orang miskin, tapi namanya infak fisabilillah gitu kan ya. Nah gitu, jadi infak di jalan Allah. Nah, jadi infak itu adalah pemberian ya, pemberian yang kita keluarkan itu di jalan Allah, baik tadi infak suami kepada istri, kepada anak-anak, itu juga infak namanya. Tapi kalau sedekah ya memang untuk fakir miskin gitu. Ya, jadi kalau infak tidak selalu harus untuk fakir miskin, tapi bisa tadi infak di jalan Allah. Begitu ya. Baik, Bunda Istiamah, semoga terjawab ya. Kalau tidak salah, Umi, sedekah peruntukannya boleh disalurkan ke non-muslim juga ya, Mi ya? Sedekah untuk non muslim ya. Saya lupa tuh Ustazah. Dari segi Ini kan, penyalurannya, Mi. Kalau mm-mm. ini infak hanya, kalau tidak salah, Umi ya, infak hanya untuk muslim penyalurannya, kalau sedekah boleh ke non-muslim, kalau tidak salah ya, Umi. Ini Ustazah bertanya atau menjelaskan? Tambahan Umi, tapi saya khawatir salah, Mi. Kalau tidak Iya. salah, Umi. Yes. Baik, Sedekah untuk Umi. fakir miskin tadi ya. Benda istiamah, Umi, Afan, bahkan infak bisa juga diberikan untuk diri sendiri. Contoh orang yang sakiti, maka menahan untuk tidak membalas itu bagian dari infak kepada dirinya sendiri. Oh, tambahan Umi, Afan. Tambahan dari benda istiamah. Ya kalau Baik, infak itu biasanya bentuknya harta ya, bentuknya harta. harta. Baik, Umi. Nah, jadi pemberian dalam bentuk harta gitu kan, itu infak atau uang gitu ya, itu infak fisabilillah. Tapi kalau apa tadi, diri kita Sedekah. disakiti, kenapa? Infak, bahkan infak bisa juga diberikan untuk diri sendiri. Contohnya ketika disakiti orang, maka menahan untuk tidak membalas itu bagian dari infak kepada diri sendiri. Seperti itu. Saya baru dengar tuh, enggak begitu, ya. Enggak. Jadi kalau kita memaafkan ya, memaafkan orang lain ya. Jadi kalau infak itu biasanya pemberian dalam bentuk uang atau dalam bentuk harta. Jadi kurang pas kalau kita itu pada posisinya seperti itu. Kalau misalnya kita disakitin orang, kita memaafkan, ya udah gitu. Apa namanya? Bukan terus kita menginfakin diri sendiri, enggak gitu ya. Tapi ya nih yang saya perlu diperhatikan ya, infak terhadap memperhatikan diri sendiri ya tadi ya. Eh, apa namanya, kan Allah sudah memberikan kepada orang-orang yang beriman itu adalah rizki yang mulia gitu. Maka kita orang beriman juga harus memperhatikan penampilan. Jangan sampai orang berpikir bahwa kok dia miskin, bajunya lusuh, robek-robek gitu kan ya. Tapi kok katanya dia orang beriman. Padahal kan orang beriman itu janji Allah akan diberikan rezeki yang mulia. Ya kan? Maka kita harus memperhatikan penampilan gitu kan. Maka dalam ayat yang lain kan wa bi ni'mati rabbika fahadis ya. Jadi dengan nikmat Allah itu kita boleh menampakkan gitu ya. Jangan sampai kita kalah ya. Misalnya mohon maaf ya, kita lihat kalau orang-orang yang non muslim kalau pergi ke gereja gitu kan, mereka pakai baju yang bagus kan, pakai jas, pakai dandan yang cantik gitu kan ya. Nah, apalagi kita orang Islam, orang beriman gitu. Maka orang beriman juga harus lebih baik gitu ya. Kan apalagi dalam ayat yang lain Allah mengatakan kalau pergi ke masjid pokoknya kita diperintahkan untuk menggunakan baju yang terbaik gitu. Ya. Nah, seperti itu, kita orang-orang beriman itu juga perlu menampakkan rezeki yang Allah berikan ya. Jangan sampai kita pakai jilbab yang udah warnanya kelam gitu ya, biar kelihatan tawadu gitu ya. Nggak begitu gitu, pemahamannya nggak gitu ya. Tapi kalau bisa kita pakai jilbab yang terbaik yang kita punya. Kalau kita mampu beli ya kita beli jilbab yang bagus gitu kan, untuk menunjukkan bahwa memang Allah itu memuliakan orang-orang beriman gitu. Ya, jangan sampai kita
udah tahu jilbabnya udah nggak bagus ya, atau pokoknya apa barang-barang kita, baju udah robek-robek apa segala macam gitu ya, kita pakai, jangan gitu ya. Karena ada perintah untuk eh, memperlihatkan rizki Allah, ada perintah untuk menggunakan baju yang terbaik gitu kan ya. Jadi jangan sampai kita dihinakan, orang beriman itu dihinakan oleh orang lain karena penampilan kita gitu ya. Kok dia ini sih penampilannya lusuh, bajunya gitu, udah ini gitu kan ya. Padahal uangnya banyak gitu misalnya, padahal dia mampu beli baju, dia mampu beli jilbab yang bagus, dia mampu beli yang bagus ya. Kenapa dia nggak pakai yang begitu ya? Jadi kita juga harus memantaskan diri kita ya, agar tadi orang-orang tidak berpikir bahwa kok Allah merendahkan orang beriman gitu. Padahal di sini janji Allah, Allah akan memberikan rizki yang mulia kan pada orang yang beriman. Ya, jadi kita juga harus menjaga penampilan gitu ya. Orang-orang beriman itu harus menjaga penampilan ya, tadi dengan mencintai diri sendiri ya. Jangan sampai kita sibuk infak, sedekah, segala macam, tapi kita sendiri jilbab bolong-bolong, baju bolong-bolong misalnya ya. Nggak boleh gitu juga gitu kan. Ya, kita harus memperhatikan penampilan diri kita sendiri dulu gitu ya. Tadi ya, infak terhadap dirinya seperti itu ya Bu Isti. Ya, infak terhadap dirinya tuh kita menafkahi diri kita tuh dengan mencintai diri sendiri ya, memperhatikan penampilan kita gitu kan, memperhatikan apa yang kita pakai, jangan sampai nanti orang berpikir gitu kan, oh dia orang beriman tapi kok lusuh ya gitu ya. Jadi orang memandang sebelah mata gitu ya kepada orang-orang yang beriman. Padahal di sini janji Allah, orang beriman itu akan diberikan rizki yang mulia oleh Allah. Jadi kita harus menampakkan ya bahwa memang Allah memberikan kepada kita itu rizki yang mulia. Mungkin begitu ya, Ustazah. Baik Umi, ya, Masya Allah, jazakumullah khairan. Berarti boleh ya Mi ya, dengan niat tadi ya, Wabillahi taufiq wal hadis, menampakkan nikmat dari Allah bahwa Allah memuliakan orang-orang yang beriman. Tidak untuk riya catatannya ya Mi ya, dengan Iya. niat yang lurus insya Allah bahwa Allah senantiasa memuliakan orang-orang yang beriman, menampilkan bahwa Islam itu indah dari tampilan kita sendiri. Baik, mungkin dicukupkan untuk pertanyaan yang Mia untuk pekan ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis nanti di grup. Apabila khawatir lupa, boleh ditanyakan nanti di pekan depan. Baik, insya Allah untuk acara selanjutnya itu pembukaan santri angkatan ke-14 secara resmi, insya Allah yang akan langsung disampaikan oleh Umi. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini ya, kita sama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahfiz ya, program tahfiz angkatan ke-14 ya Ustazah. Betul Umi, angkatan ke-14. Tahfiz angkatan ke-14. Dengan ini resmi saya buka ya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga Allah memberkahi kita semua, memudahkan para peserta untuk menghafal Al-Quran, ya, membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya, ya, sampai kita semua husnul khatimah, insya Allah bisa tetap bersama Al-Quran, ya. Ya, baik, saya kembalikan lagi Ustazah. Baik Umi, Masya Allah, jazakumullah khairan kasir. Alhamdulillah, pembukaan untuk angkatan ke-14 telah resmi membuka. Insya Allah, Senin depan sudah mulai setoran via video call. Umi izin menambahkan terkait kegiatan nanti. Setorannya setiap Senin, Rabu, Jumat. Jadi insya Allah benar-benar kakak-kakak semuanya ada waktu space 1 hari setoran, 1 hari tidak untuk mempersiapkan hafalannya. Mohon dipersiapkan
juznya bebas, boleh memilih, tapi untuk yang pemula saya sarankan di juz 30 dari surat An-Naba yang saya sarankan dari depan, tidak mundur dari belakang agar memorinya berurutan tersimpan ya. Untuk minimal 1 ayat, jadi tidak ada alasan insya Allah untuk tidak setoran ya, karena minimalnya pun 1 ayat, maksimalnya itu 1 lembar, karena kita berbagi waktu dengan peserta yang lainnya insya Allah ya. Jadi bagi yang ingin tasmi atau apapun boleh nanti konfirmasi dulu ke saya kalau mau tasmi. Untuk selanjutnya waktunya jam 10 sampai selesai. Jadi untuk sistemnya apa namanya, miss call dulu ke saya, nanti saya yang akan telepon ulang sesuai urutan miss call yang masuk dari bunda-bunda semuanya. Miss call dulu, jadi batas miss call-nya sampai jam 11, insya Allah yang sudah masuk miss call dari jam sampai jam 11, meskipun waktunya sudah lewat, akan saya tetap telepon, jadi mohon ditunggu sesuai urutannya masuk nanti miss call-nya. Untuk hari Jumat saya izin ba'da zuhur sampai selesai. Untuk waktu miss call-nya bisa sampai pukul 2 ya waktu miss call-nya. Tapi insya Allah nanti meskipun sudah selesai jam 2, ketika miss call-nya masuknya sebelum jam 2 akan tetap ditelepon. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan, benar-benar insya Allah nanti boleh ditanyakan via grup ya. Jadi tidak ada ujian untuk angkatan, dari mulai angkatan 10 sudah tidak ada ujian. Jadi bagi yang ingin ujian dipersilahkan tetap boleh menghubungi saya. Nah, bagi yang ingin sertifikat dan yang lainnya pun boleh menghubungi saya. Jadi untuk yang ingin sertifikat ujian dulu boleh ke saya per juznya. Baik, mungkin seperti itu informasi tambahannya Ya, untuk agenda saya ini tambahkan dan sedikit Ustazah. baik Boleh saya Umi. tambahkan? Ya. Baik, Umi Tabadal. Iya ya, alhamdulillah. Saya menghimbau, mengajak kita semua untuk meluruskan niat karena Allah, ya. Untuk dalam program menghafal ini, ya, minta lagi sama Allah, semoga Allah mudahkan. Perkara nanti Allah titipkan itu adalah terserah Allah gitu ya. Itu hak prerogatifnya Allah. Allah mau menitipkan Al-Quran ke dalam dada kita itu terserah Allah ya. Ada orang yang kok bisa sih dia sekali baca langsung hafal gitu ya. Ya berarti memang Allah ingin menitipkan gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata kita baca nggak apal-apal gitu kan, ya udah minimal kita mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca gitu kan. 1 huruf 10 kebaikan ya. Nah kemudian mohon dimanfaatkan kesempatan ini yang sudah diberikan ya kepada 19 peserta tahfiz ya, mohon dimanfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Kita berusaha untuk menggratiskan ya semuanya, tinggal dimanfaatkan ya sebaik-baiknya, terus bisa bersama Al-Quran, menghafal, mengulang, menyetor ya, dan terus ya, meskipun nanti sudah sampai 30 juz gitu ya, Bu Sofi misalnya sudah berhasil menyetorkan 30 juz gitu, amin ya, Masya Allah. Ya, tapi tetap bisa diulang lagi ya, dari juz 1 lagi, ulang lagi ya dalam rangka murajaah ya, sampai bisa 30 juz lagi. Sampai kapan ya? Sampai husnul khatimah yang kita kejar ya. Nah, terus begitu. Nah, kemudian mungkin ada tips dari saya yang untuk menghafal ya. Nah, memang banyak sekali ya kita perlu belajar tips-tips menghafal ya dari para ustadz ya yang sudah mengajar lebih ahli begitu ya. Diantaranya adalah dibaca saja, tidak dihafal ya, dibaca 20 kali gitu, 1 ayat ya. Qurannya dibuka, kalau bisa Qurannya tetap jangan ganti-ganti, kita pilih Quran yang enak dibaca, Qurannya sama gitu ya. Kemudian kita baca gitu ya, kita baca misalnya mau setengah halaman, kita baca dulu setengah halaman itu ya sampai 20 kali, jangan ditutup Qurannya ya, nggak usah ditutup, dibaca aja terus gitu. Atau misalnya mau 2 ayat gitu, atau mau 1 ayat,
ya dibaca aja dulu terus itu satu ayat diulang-ulang sampai 20 kali ya. Dan jangan ingin menghafalnya gitu ya. Tapi dibaca aja terus sampai 20 kali ya. Nanti insya Allah akan hafal sendiri gitu ya. Akan dibaca 20 kali, dilihat Qur'annya, nanti baru boleh coba ditutup gitu. 20 kali dibaca, 20 kali ditutup, insya Allah itu akan mempermudah ya. Jadi jangan sampai kita kadang-kadang kita pengen buru-buru hafal, baru 3 kali baca ya udah ditutup ya, atau baru 2 kali baca udah ditutup. Coba ngulang gitu ya, jangan ya. Jadi baca aja sampai 20 kali gitu ya, mau 10 kali, 20 kali gitu kan. Nanti baru ditutup insya Allah kita akan hafal dengan sendirinya gitu. Mungkin itu tips dari saya. Jangan buru-buru ingin hafal gitu ya. Nikmati ayat per ayatnya. Semoga Allah kuatkan ingatan kita semua. Ya, saya sendiri masih berjuang terus ya. Masih berusaha gitu. Baik, mungkin itu dari saya ya. Mohon doanya, kita saling mendoakan satu sama lain ya. Semoga Allah mudahkan kita dalam menghafal ya ayat-ayat Allah. Baik, ini Masya Allah motivasinya untuk kita semua dan tips-tips menghafalnya. Tambahan sedikit, jadi untuk infaknya, Insya Allah Rumah Quran Al-Hafiz ini gratis. Penggantinya yaitu dengan mengikuti tadabbur Al-Quran setiap Sabtu pagi, Insya Allah ya kajian rutin kita. Jadi mohon untuk diluangkan waktunya setiap Sabtu pagi untuk mengikuti kajian tadabbur Al-Quran. Insya Allah ini bermanfaat untuk kita semuanya juga. Selain kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, Rumah Quran Al-Hafiz juga memfasilitasi untuk mentadaburi Al-Qurannya. Jadi insya Allah sudah lengkap semua ya, paket lengkap membaca, menghafal, dan mentadaburi Al-Qurannya. Luar biasa. Insya Allah saya tambahkan juga semoga untuk angkatan 14 ini semuanya bisa istiqomah sampai akhir karena pengalaman dari angkatan 1 sampai angkatan 13 kemarin ya. Seleksi alam biasanya ya Umi ya. Dari awal rame sampai akhir-akhir nanti yang bertahan itu hanya beberapa orang yang berjuang bertahan sampai akhir. Jadi semoga angkatan 14 ini istiqomah semua, berjuang semua nanti dari awal sampai akhir, tidak ada seleksi-seleksi seperti yang angkatan sebelumnya ya. Saling menyemangati, insya Allah nanti setiap pekannya saya share di grup ya setiap waktu setorannya. Baik, setiap Sabtu juga saya mohon izin, bunda-bunda saya sering telepon setiap pagi untuk reminder kajian. Jadi bagi yang sudah bergabung boleh diabaikan bunda-bunda ya. Jazakumullah sudah bergabung di awal waktu. Jadi setiap Sabtu pagi saya akan telepon satu-satu bunda-bunda untuk ikut kajian baik yang di tahfiz ataupun yang di grup kajian. Mohon izin, saya akan telepon-telepon terus di setiap Sabtu pagi. Baik, mungkin cukup Umi ya untuk agenda Ustazah, hari ini. mungkin ini Ustazah ada satu perkenalan peserta. Kayaknya Oh, saya baru kenal perkenalan Bu peserta. Dewi. Oh iya, boleh, Silakan boleh Bu, Umi. Iya, betul-betul. Baik, perkenalkan diri dari Alhamdulillah ini mana ada beberapa yang yang hadir baru hari ya. ini. Insya Allah kita perkenalan. Mungkin Bunda dimulai dari, kalau di saya urutannya ada dari Bunda Dwi ya. Baik, tafadhal Bunda. Untuk perkenalannya, Saya? betul Ya. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Dwinda Wulandari, tapi biasa dipanggil Dewi. Alhamdulillah, rumah saya ada 2, di Depok, di Parung Bingung, dan di Boyolali. Kebetulan saya sekarang lagi di rumah Boyolali. Masya Oh, Allah. Masya Allah. Salah satu, Alhamdulillah, grup ini salah satu Allah mewujudkan impian saya ya, Ustazah. Saya berdoa sama Allah, minta sama Allah, mudah-mudahan Allah ridho memberikan saya kesempatan sebelum saya dipanggil, minimal saya bisa hafal 1 juz, bahkan lebih seperti itu. Cuma selama ini kan
Mungkin karena sendirian, jadi motivasinya masih belum kuat, masih tertatih-tatih untuk menghafal. Ya, Alhamdulillah, Allah memberikan jalannya. Kadang-kadang Allah memberikan kita pengabulan doa lewat siapapun dan kapanpun Allah berkehendak seperti itu. Mohon pendampingannya, jangan bosan. Apalagi saya umur udah 52 tahun, mau mulai 53. Alhamdulillah udah punya cucu 2, Ustazah. Tinggal di Depok. Anak saya ada 7, tinggal 2 yang apa namanya? Tinggal 2 yang masih kuliah sama 2 kuliah, 1 SMP kelas 2. Seperti itu. Mohon pendampingannya buat saya. Mudah-mudahan sabar ya. Karena usia sudah di atas 50, tapi saya selalu yakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk kita berbuat baik seperti itu. Monggo Pinara kalau pas ke Solo atau ke Boyolali, mampir ke rumah saya. Kalau pas saya pulang di Parung Bingung, monggo silahkan di apa namanya datang ke rumah kami seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Masya Allah. bekerja atau tidak, Bu Dewi? Bekerja? Saya usaha sendiri, Ustazah. Kebetulan saya punya catering, saya punya kedai kopi walaupun sudah tutup karena dari pandemi kemarin. Alhamdulillah saya punya kontrakan juga di Parung Bingung. Seperti itu, Ustazah. Oh gitu usahanya ya. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Semoga Allah mudahkan, insya Allah. Masih muda, insya Allah ya, 52, baru 52. Ya, dulu Rasulullah dan para sahabat itu kan, Rasulullah itu baru turun ayat ketika umur 40 tahun, ya. Dan ayat yang terakhir turun itu kan Rasulullah umurnya 63 tahun, ya. Jadi selama 23 tahun itu ya Rasulullah dan para sahabat masih menghafal Al-Qur'an ya. Jadi kalau kita sekarang masih 50-an gitu, insya Allah masih muda, dan jangan buru-buru mau menghafal 30 juz ya, karena memang Rasulullah dan para sahabat pun ya menerima Al-Qur'an itu 23 tahun ya. Jadi seperti itu. Tetap semangat Bu Dewi, alhamdulillah ya, Allah itu akan mempertemukan kita dengan orang yang sama insya Allah. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Barakallah, Bunda Dwi. Semoga senantiasa istiqomah kita nanti berjuang sama-sama ya, Bunda Dwi ya, bersama rekan-rekan yang lainnya, Insya Allah. Sampai yang Umi bilang ya, husnul khatimah, karena kemenangan hakiki kita yaitu husnul khatimah. Baik, selanjutnya, jazakumullah Bunda Dwi. Baik, selanjutnya di saya ada Kak Indah Rahma. Tafadhal Kak Indah Rahma. Kak Indah Rahma ada di tempat. Baik, mungkin belum ada. Saya ke Bunda Sofi dulu. Oh, udah. Ada. Oh, Ada baik. Ada Bu ya, tunggu ya. Baik, tafadhal Kak Indah Rahma. Alhamdulillah. Mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rahma, tinggal di Depok 2. Sehari-hari ibu rumah tangga aja. Ini Mbak Indah ini yang pernah ketemu saya ya? Ya betul saja. Masya Allah. Izin saya ikut saja. Ya, semoga bisa istiqomah ini karena butuh juga Amin. yang teman yang saling mengingatkan ya supaya lebih semangat. Ya, alhamdulillah. Apalagi Ustazah ada lagi. Saya anak alhamdulillah 4. Paling besar 8 tahun, paling kecil 16 bulan. Alhamdulillah. Kak asal tadi sudah ya, Kak ya? Depok 2 ya. Tinggal di Depok 2 saja. Depok 2, Masya Allah. Baik, Kak. Baik, jazakumullah Kak Indah.
untuk perkenalannya. Baik, selanjutnya Denada. Kalau belum Nada nih dengar Ajin saya. ya, udah Oh, berapa sudah juz nih ada. Nada? Baik, tafadhol Denada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Nada Fatmawati Kafila. Biasa dipanggilnya Nada. Umurnya tahun ini menuju 19. Kesibukannya sehari-hari biasanya jadi mahasiswa aja sih. Mahasiswa di jurusan farmasi Universitas Negeri Semarang. Semoga bisa istiqomah Amin. hafalannya. Masya Allah, Nada nih dari SMA nih dulu ya, rajin ya. Sekarang udah kuliah ya, Amin. barakallah Nada. Aku lanjut sampai angkatan 14 ini, Masya Allah, barakallah. Mbak Nada, jazakumullah sedang di jalan juga ya, fi amanillah. Semoga selamat sampai tujuan. Baik, di saya selanjutnya ada Bunda Safi, kepada Bunda Safi. Ya, Assalamualaikum semuanya. Tadi siapa? Bu Dewi. Bu Dewi saya lebih tua dari Ibu ya. Jangan khawatir. Kali saya Semangat. paling siap. Iya, insya Allah Bu. Kalau Allah ridho, saya tuh cuman sebulan kayaknya deh apa berapa gitu. Anaba saya tuh lancar. Tapi ini yang anaziat, ya kalau saya bilang sih mungkin ridha Allah tuh ya dari diri kita sendiri ya. Saya susah banget gitu. Saya merasa anaziat kok terlalu pendek-pendek suratnya gitu. Jadi sering ketuk-ketuker. Jadi saya hopeless gitu. Saya bilang sama ustazah saya kok sedih banget ya ustazah, susah banget itu ya. Ibu tinggal di hati aja sih. Karena kan waktu kita berusaha untuk baca itu kita benar-benar fokus, insya Allah mudah gitu semuanya. Tapi kalau hati kita, oh ini itu ya emang nggak gampang gitu. Mungkin itu. Saya tinggal di Sawangan Permai. Kita berarti tetangga ya Bu. Ibu kalau ke Sawangan, ya, kita boleh juga kali kapan-kapan ketemuan offline yang deket-deket ya. Kalau yang Mbak lagi kuliah Nada mungkin agak jauh ya. Ya biar kita lebih semangat ya Bu Sarah ketemu di mana gitu. Kan rumah kita kan gak jauhan. Sama Ustazah juga kan rumahnya deket. Insya Allah bisa lebih semangat gitu. Kan sekarang udah nggak pandemi jadi bisa lebih kita boleh bisa ketemuan ya lebih intens gitu. Anak saya 4, terus anak saya laki-lakinya 3, perempuannya 1. Ya udah kali. Ya saya ibu rumah tangga juga, ya punya usaha sedikit. Ya saya jualan online tapi ya begitu deh pokoknya semangat jualan. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Banyak pengusahanya di sini, Insya Allah ya. Bunda Dwi, Bunda Safi, Bunda Istiamah juga. Barakallah. Baik, di saya selanjutnya ada Mbak Aning, tafadhol. Yang mana tuh? Setianingwati ya? Iya, Mi. Mbak Aning sudah di tempat. Mungkin ini sinyalnya kayaknya ya. Sinyalnya iya, Umi. Keluar masuk. Oh iya, tafadhol Mbak Aning. Iya, Bunda. Iya, Ustazah. Assalamualaikum. Izin Mbak Aning, boleh on cam? Mungkin sinyalnya kali terkendala sinyal kalau on cam. Oh, sinyalnya baik-baik. Termute Mbak Aning, mohon maaf. Oh iya, oke. Suaranya belum terdengar. Mbak Mbak Aning Aning, suaranya belum suaranya terdengar. masih di mute, Mbak. Mohon maaf.
Yang suara, yang gambarnya mic, Speakernya belum. yang gambar mic yang ditekan. Ya, oke, silakan. Termute lagi. Eh, gambar mic-nya Mbak Aning boleh dipencet. Eh, Oh, ini ya Mbak. nah, iya Ya, betul, ya. Mbak. Masya Allah. Baik, teman Mbak Aning. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aning dari Klaten. Alhamdulillah bisa bergabung di rumah Tafid ini, dapat info dari teman. Alhamdulillah, saya ibu rumah tangga dengan anak 2 putra semua. Dan kebetulan di sini saya berteman dengan beliau, Bu Dewi Wulandari. Kita juga ada di grup One Day One Juice ya, Mbak Dewi. Alhamdulillah ada wadah ini untuk hafalan. Bismillah, semoga bisa istiqomah ya. Ustazah, mohon bimbingannya. Kalau untuk pekerjaan, saya ibu rumah tangga sambil online, pejuang online. Masya Allah, pengusaha. Ya, Kebetulan grup One Day One Juice kita sudah mau 5 tahun, Ustazah. Masya oke. Allah, luar biasa. Kita tambah semangat ini untuk hafalan ya, Mbak Dewi. Di sini insya Allah. Ya, amin. Oke. Ya. Ya, segitu ya Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah tambah semangat ya, banyak rekan-rekan yang bergabung. Baik, insya Allah selanjutnya di saya ada Kak Risti, tafadhol. Nah, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan? On cam jika Kak Risti jika tidak terkendala ya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Risti Mulyani. Untuk aktivitas sekarang mengajar TPA saja. Terus untuk alamat di Kelapa 2, Karawaci. Sama terima kasih Umi Ustazah Risma udah ikut ke angkatan selanjutnya. Semoga istiqomah. Dari angkatan 7 Mi sampai sekarang. Ya, alhamdulillah. Baik. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Kak Risti. Baik, selanjutnya ada Bunda Istiamah. Tafadhol Bunda Istiamah. Bunda Istiamah biasanya agak susah ya ininya. Iya betul Mi. Bunda Istiamah. Terdengar suara saya Bunda. Sedang ini sinyalnya mungkin ya. Belum bisa pencet. Baik Bunda. Baik, belum bisa berarti ya Bunda Istiamah ya. Kalau Bunda Istiamah juga alumni angkatan 12 kalau tidak salah ya Bunda Istiamah. Insyaallah istiqomah ikut kajian selanjutnya di kajian. Oh ya Bunda sinyal sepertinya Mi. Baik, alhamdulillah sudah semua memperkenalkan diri. Masya Allah. Ustazah, kita belum memperkenalkan diri. Oh iya betul Mi. Kita belum memperkenalkan diri. Baik, insya Allah dimulai dari Tanya Umi. gitu ya. Tafadhol Umi. Perkenalkan,
Perkenalkan untuk yang baru kenal ya, nama saya Sarah Wulan. Alhamdulillah sekarang usianya baru 48. Kemudian saya menikah dengan 4 putra ya, menikah dengan 4 putra. Kemudian alhamdulillah sejak 2017 ya, saya membuat rumah Quran Al-Hafiz ya bersama suami dan anak-anak gitu ya. Itu juga minta kepada Allah pada saat itu di bulan Ramadan ya, kita minta sama Allah karena waktu pada saat itu saya punya rumah kosong yang kosong gitu ya, kemudian kita manfaatkan menjadi rumah Quran gitu ya. Tapi seiring waktu kita juga pernah membuat yang offline ya Ustazah ya, rumah Quran yang offline yang menginap juga ya. Kemudian kita ada kena COVID ya, dan sejak COVID kita merubah rumah Quran yang offline menjadi online. Jadi belum ada lagi yang offline-nya memang ya. Kita membuatnya online dan alhamdulillah ternyata lebih bermanfaat mungkin ya untuk peserta dari mana saja gitu ya, bukan hanya orang Depok saja, tapi bisa dari daerah ya. Biasanya ada yang dari Sumatera juga ya Ustazah ya. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Jawa Barat gitu ya. Ya alhamdulillah semoga bisa lebih bermanfaat, kita istiqomah ya. Meskipun dengan semua keterbatasan yang kita miliki, ya hanya ini yang bisa kami berikan gitu kan. Semoga peserta bisa betah ya, bisa betah, bisa merasa dekat dengan Allah, bisa bertambah keimanannya, bisa istiqomah bersama Al-Quran gitu kan. Dan kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Iya, aktivitas saya sehari-hari sebagai dosen, saya dosen PGSD di SDK IP Kusuma Negara Jakarta. Ya aktivitasnya itu ya dan seputar itu dan seputar itu. Saya juga suka kemarin ada aktivitas yang nggak jauh-jauh dari Al-Quran ya, jadi biasanya membagi-bagikan Al-Quran juga gitu. Jadi kemarin saya membagikan Al-Quran di SMA saya ya, saya dulu SMA di SMA 3 Jakarta kan. Kemarin kita bagi-bagi Al-Quran dengan dana dari alumni gitu. Dan alhamdulillah senang sekali ya para siswa itu mendapatkan Al-Quran yang bagus gitu ya, Al-Quran yang warna-warni gitu ya sampulnya ya. Dan senang sekali ya kita melihat mereka meminta Al-Quran gitu kan, karena zaman sekarang gitu ya, anak-anak dengan kondisi yang macam-macam gitu kan, kita perlu mendekatkan mereka dengan Al-Quran dan perlu kita fasilitasi ya, kita mudahkan mereka untuk mendapatkan Al-Quran ya, karena mungkin tidak semua orang seberuntung kita ya bisa mengakses Al-Quran dengan mudah, kita tahu macam-macam Al-Quran gitu kan. Nah, terus kita kasih ke mereka, terus mereka senang sekali menerimanya gitu. Ya, boleh ibu-ibu kalau misalnya ada yang mau ikut menyumbang Al-Quran untuk anak-anak SMA itu juga boleh ya, bisa menghubungi saya. Mungkin itu ya, jadi tidak jauh-jauh dari situ. Saya juga kemarin bagi-bagi Al-Quran itu ada program kabar ya, kajian tebar Al-Quran di kecamatan dan kelurahan, jadi untuk pengajian ibu-ibu gitu ya, pengajian ibu-ibu PKK. Kita sama tadabur Al-Quran dan kemudian kita bagikan Al-Quran ke mereka. Ya, jadi kita terus ya berjuang bersama Al-Quran itu ya dengan kemampuan kita yang sedikit, tapi insya Allah akan bermanfaat gitu ya. Meskipun cuma itu yang bisa kita lakukan, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa menebarkan manfaat, mempermudah masyarakat untuk bisa menikmati Al-Quran ya, bisa menikmati manisnya Al-Quran. Mungkin itu, silakan Ustazah. Ya saya tinggalnya di Sawangan, ya mungkin kalau di daerah. Saya tinggalnya di Pasir Putih, Sawangan, Depok. Ya, silakan Ustazah. Masya Allah, baik. Jazakumullah khairan kasir pada Umi. Luar biasa, ya semoga Umi dan keluarga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, keberkahan, Allah mudahkan segala urusannya.
Alhamdulillah wasilah beliau membentuk rumah Quran Al-Hafiz ini, insya Allah manfaatnya bisa kita nikmati bersama-sama ya, mulai dari mentadaburi Al-Quran sampai kita menghafal Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran setiap pekannya. Baik, Masya Allah, luar biasa. Baik, selanjutnya mungkin terakhir saya, Umia izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya mungkin sudah kenal semua ya, benda-benda semuanya. Nama saya Risma. Saat ini saya tinggal di Pengasinan, daerah Pengasinan di Depok ya. Padahal benda-benda yang eh, lewat Pengasinan atau sedang ke arah Pengasinan boleh mampir ke rumah. Untuk Alhamdulillah putra 4 saat ini, yang ada 3, 1 perempuan, yang 3-nya laki-laki. Untuk kegiatan saat ini saya fokus pertama memang di rumah Quran Al-Hafiz ya, pagi-pagi, sorenya saya mengajar TPA biasanya di rumah anak-anak dari jam 4 sampai jam 9 malam, beres biasanya 2 sesi. Seperti itu, mungkin saya lebih konsen juga di rumah Quran Al-Hafiz dan kegiatan-kegiatan yayasan di rumah di sini. Karena kebetulan saya tinggal di rumah wakaf juga, benar-benar jadi uh, kegiatan-kegiatan yang di sini juga. Seperti itu, Umi dan yang lainnya. Semoga mohon doanya juga semoga bisa membersamai dengan maksimal benda-benda nanti menghafal Al-Qur'annya. Baik, mungkin itu Umi dari saya ya. Alhamdulillah bisa kenal dengan Umi juga, jadi perantara bisa kenal dengan benda-benda dari angkatan 1 sampai angkatan 14 sekarang ini. Ya, kita semua Senang banget. dipertemukan oleh Allah, Ustazah ya. Betul Umi. Betul, Kita di juga nggak dari juga. kenal, kita semua dipertemukan oleh Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, senang sampai angkatan 14. Semoga bisa berlanjut sampai angkatan sekian ya. Amin. Baik, Bunda Istiamah sudah gabung, sudah bisa kenalan Bunda atau masih belum bisa? Bunda Istiamah sudah bergabung lagi. Belum bisa kayaknya ya. Ya, bisa diklik. Baik, mohon maaf izin ya Bunda Istiamah, tadi sudah diperkenalkan sama saya. Baik, tidak apa-apa Bunda Istiamah. Ya, beliau alumni angkatan 12, istiqomah sekarang di grup kajian Rumah Quran Al-Hafiz. Baik, Alhamdulillah mungkin Umi sudah semua mungkin ya Mi ya, dari peserta sudah, mungkin dari kami juga sudah, Rumah Quran Al-Hafiz. Insya Allah Rumah Quran Al-Hafiz adalah rumah kita semua ya, tempat kita sama-sama berjuang nantinya istiqomah dengan Al-Quran, sebagai ikhtiar kita menjadikan Al-Quran sahabat kita, karena tidak ada sahabat yang paling cinta kecuali Al-Quran ya. Mungkin kalau sahabat dari bentuknya manusia dan yang lainnya hanya membersamai kita ketika hidup, insya Allah untuk Al-Quran sahabat dunia akhirat kita, insya Allah membersamai kita sampai kita masuk surga gitu. Saat ini kita boleh berjuang ya habis-habisan untuk Al-Quran, insya Allah nanti di akhirat Al-Quran lah yang akan berjuang membela kita di hadapan Allah, insya Allah. Semoga kita semua istiqomah bersama Al-Quran, baik membacanya, mentadaburinya, menghafalnya bersama-sama ya di wadah Rumah Quran Hafiz ini. Allah berikan kemudahan kepada kita semua, dan Allah mudahkan, Allah titipkan ayat-ayat Al-Quran di hati-hati kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, izin Umi dan semuanya kita tutup agenda kita pagi ini. Alhamdulillah pertemuan yang luar biasa, menurut saya banyak hikmah, banyak insight-insight yang luar biasa yang bisa saya dapat hari ini dari tadabbur Al-Quran, dari pertanyaan-pertanyaan baik dari bunda-bunda semuanya yang memperkenalkan diri. Luar biasa. Baik, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin.
istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian, mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat yang bersama Al-Quran mulai dari Senin depan. Insya Allah mudah-mudahan semuanya semangat istiqomah.